Prodi Statistika Angkatan 2018 di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan mata kuliah Prodi Statistika Universitas Negeri Yogyakarta. Yang pertama adalah daftar mata kuliah wajib kurikulum 2020. Nah, sebenarnya di Prodi Statistika itu ada dua kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 2019 dan yang kedua ada kurikulum 2020. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2020. Nah, untuk mata kuliah wajib yang harus kita tempuh selama kita menjadi mahasiswa Statistika Universitas Negeri Yogyakarta, yang pertama ada agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris, statistika, logika dan himpunan, kalkulus dasar untuk statistika, algebra linear dan matriks, transformasi digital. Dan masih banyak lagi mata kuliah wajib yang harus kita selesaikan. Begitu. Nah, untuk deskripsi lengkapnya ada di link berikut ini. Nah, nantinya di semester 5 kita akan mendapatkan mata kuliah pilihan di mana para mahasiswa akan disuruh untuk memilih minat mereka atau keahlian mereka atau kesukaan mereka dalam bidang mana. Nah, untuk yang pertama itu ada minat pendidikan dan ilmu sosial. Nah, untuk mereka yang suka dengan dunia pendidikan atau data-data tentang pendidikan dan data-data tentang sosial bisa banget untuk ngambil minat pendidikan dan ilmu sosial. Untuk mata kuliah pilihannya ada analisis data hilang, di mana dalam mata kuliah tersebut kita akan membahas tentang konsep dasar data hilang, imputasi berganda, data hilang univariat, data hilang multivariat, imputasi dalam praktek, analisis data timbul. Nah, yang kedua ada analisis mediasi statistik, di mana dalam mata kuliah tersebut akan membahas tentang penerapan model mediasi, model-model mediasi analisis jalur, model-model mediasi longitudinal. Nah, untuk yang ketiga ada pemodelan persamaan struktur, yang mencakup konsep dasar pemodelan persamaan struktur. Nah, yang keempat ada analisis data longitudinal. Nah, mata kuliah ini memuat tentang pengantar studi longitudinal, pendekatan analisis variasi pada data longitudinal. Nah, untuk yang kelima ada pemodelan multi-level, yaitu dalam mata kuliah ini memuat model linear dan pengantar struktur data multi-level dan masih banyak lagi yang akan dibahas pada mata kuliah tersebut. Minat yang kedua itu ada minat ilmu aktuaria. Nah, untuk kalian yang suka dengan dunia aktuaria atau yang memiliki kemampuan matematisnya yang tinggi dan berminat untuk menjadi profesi seorang aktuaris, bisa banget untuk mengambil minat ilmu aktuaria. Nah, yang pertama itu ada matematika keuangan. Nah, dalam matkul ini akan memuat topik yang relevan sebagai dasar untuk bidang keuangan, seperti tingkat bunga, fungsi-fungsi dasar bunga majemuk, tingkat bunga nominal, anuitas yang dibayarkan secara periodik. Nah, yang kedua ada matematika ekonomi, di mana mata kuliah ini berisi bahasan tentang tingkat pembagian atau bunga. Nah, model anuitas, topik-topik khusus matematika, ekonomi mikro dan makro, serta prinsip dasar akuntansi. Terus ada asuransi jiwa. Nah, mata kuliah ini berisi tentang distribusi survival, tabel mortality, model usia diskrit. Untuk yang keempat ada pemodelan resiko. Mata kuliah ini mencakup analisis kuantitatif, pasar modal, manajemen risiko pasar, risiko kredit, operasional, dan manajemen risiko terintegrasi. Nah, untuk yang kelima ada dana pensiun, di mana mata kuliah ini akan mencakup dasar-dasar rancangan program dana pensiun dan manajemen dana pensiun, serta dasar-dasar dana pensiun, penentuan manfaat, biaya, dan kewajiban dana pensiun, beberapa metode biaya aktuaria dan pengaruhnya terhadap pola biaya, dan lain-lain. Nah, untuk mata kuliah pilihan yang ketiga ada minat biostatistika. Nah, mata kuliah pertama itu ada biostatistika terapan yang membahas tentang prosedur teknis dan analisis statistika untuk riset eksperimental. Yang kedua ada meta-analisis.
yang membahas tentang teknik meta-analisis pada pembandingan mean, works ratio, odds ratio, korelasi, koefisien regresi, serta data survival. Nah, yang ketiga ada analisis survival, di mana mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar analisis survival. Yang keempat ada statistik spasial. Nah, dalam mata kuliah ini akan membahas tentang visualisasi data spasial. Nah, yang kelima ada metode statistika untuk epidemiologi, di mana mata kuliah ini akan membahas tentang tujuan epidemiologi, statistik penyakit, dan kematian. Nah, buat kalian yang minat atau yang suka dengan data-data kesehatan, bisa banget untuk mengambil minat biostatistika ini. Nah, untuk mata kuliah pilihan yang keempat itu ada minat ekonomi dan bisnis. Nah, ini tuh untuk orang-orang yang suka dengan data ekonomi atau yang suka berbisnis. Nah, untuk mata kuliah pilihan yang pertama ada ekonometrika, di mana dalam mata kuliah ini akan mempelajari tentang analisis regresi linear ganda dalam aplikasinya pada topik ekonometrika. Nah, untuk yang kedua ada pengendalian kualitas. Nah, dalam mata kuliah ini akan mencakup metode dasar pengendalian proses statistik. Yang kedua ada statistika keuangan, di mana mata kuliah ini memuat topik umum tentang aplikasi statistik dasar dalam analisis investasi, instrumen keuangan, teori portofolio, Markowitz, CAPM, dan APT, dan teori opsi. Nah, yang keempat ada proses stokastik, yang akan membahas tentang model stokastik. Nah, untuk reliabilitas ini akan membahas tentang materi yang mencakup topik tingkat kegagalan, model kegagalan, pengujian dan analisis data kegagalan, sistem reliabilitas, dan Monte Carlo dalam analisis reliabilitas. Terima kasih karena kalian sudah menonton video hari ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.